dibuka satu-satu. Makasih Frater Romanus, makasih. Terus ada satu tuh, Bro. Iya, asik. Kapannya. Warna apa nih tulisannya? Biasa. Biasa. Hitam putih. I falling in love with you, Frater Romanus. Wis. Kasih nomor HP, coy. Oh. Halo sobat-sobat muda, kembali lagi di podcast yang kalian paling tunggu-tunggu, podcast Sahabat Seperjalanan. Yeay. Tepukan. Denny mana Denny? Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Kata siapa? Menarik dong, karena hangat dibicarakan gitu. Buktinya nggak ada banyak ya. Oke, sekarang silakan Frater Richard berdiri. Frater Richard berdiri. Kita akan membaca salah satu tulisan yang ada di tengah bajunya, yaitu yang warna abu-abu. Abu-abu. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Happy Jomblo. Itu adalah tema kita hari ini. Kita akan membahas tema tentang selibat. Oke, kita kedatangan tamu Roman. Tapi sebelum itu, mari memperkenalkan diri dulu dari yang sebelah kiri. Sorry, yang kiri. Yang kiri Udah perkenalan gua. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, perkenalkan nama saya Frater Richard dan sekarang saya berada di tingkat 3 Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Tepuk tangan. Jadi Denny, udah. Ya, perkenalkan saya Frater Maika tingkat 4 di Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Tingkat 4 ya. Silakan yang tengah siapa nih? Saya Frater Romanus 2009 yang lalu. Bisa lihat teman-teman? Tidak ada sama sekali. Saya Romanus, saya bertugas dengan teman-teman yang jomblo bahagia. Yeah. Bahagia nggak sih lo? Bahagia dong. Baik, Romanus apa kabar? Berkat Tuhan baik. Baik, puji Tuhan. Romo, hari ini kan kita membahas tema tentang happy jomblo. Pertanyaan yang paling mendasar, Romo happy nggak jadi jomblo? Atau sekarang mau gimana nih? Lu nggak usah nanya gue karena gue udah terlanjur. Oh gitu. Jadi terlanjur Romo bahagia. Oke. Seharusnya gue yang nanya. Makanya kemarin hubungin gue, pokoknya ntar gue mau nanya fraternya bukan gue. Oke, hostnya berarti Romanus ya. Happy lah pasti selalu menikmati, mensyukuri. Gitu Maika. Oke. Lu happy nggak? Oke, sekarang happy Romo. Karena ada Roman. Enggak bercanda. Itu happy. Kalau nggak happy ya sekarang keluar aja. Waduh, keluar dari ruangan ini. Oh gitu. Untuk bermenung di sana di luar. Bermenung ya. Frater Richard happy nggak jadi jomblo? Wis, happy dong. Karena kan di sini banyak teman-teman komunitas. Berapa tahun ya? Sudah. Tor Frater. tingkat 1, tingkat 2, sekarang tingkat 3. Ya jalan 4 tahun lah mau. 4 tahun. Mereka 5 tahun ya? Lu itu 1 tahun kan gak sih? Beda, Romo. Beda. Berarti kalau dia beda. 5, saya 6 Romo. Oh, lu yang mau keluar gara-gara ayam mati? Iya benar. Saya nggak tahu. Saya belum masuk. Iya. Jadi ceritanya dulu itu saya mau keluar gara-gara ayam. Tapi Roman save me. Bukan itu Tuhan yang. Oh iya save benar. you. Oke, Jadi sekarang bahagia ya? Bahagia dong. Oke, berarti udah 4 tahun. Udah 4 tahun. 5 ya. tahun. Oke. karena kita semua udah happy, maka kita selesaikan podcast ini. Cukup sudah ya. Cukup sudah. Wah, jawabannya semua happy. Richard, ada pertanyaan nggak buat Roman? Romo, kira-kira selibat itu apa sih menurut Romo gitu? Ya. Pasti kalau ungkapan selibat itu pertama kali yang muncul itu adalah dari gereja Katolik ya, pasti ya. Iya. Gereja Katolik terutama kita-kita ini nih, pastor-pastor. Dan sebenarnya kalian kan belum ya. Maka kalau seandainya dikatakan misalnya frater, terutama calon imam projo, selama belum ada janji, maksudnya janji selibat ya, itu berarti kalian statusnya masih apa? Masih awam. Iya, awam Masih sebenarnya. Nanti kalau mendekati tabisan diakon, kemudian di situ ada yang disebut dengan janji selibat.
Kalau teman-teman kita terkait dengan tarekat atau ordo, mereka biasanya nanti ada yang disebut apa ya? Kaul. Kaul. Tapi terutama adalah kaul kekal. Karena masih ada beberapa tarekat yang bilang atau ordo itu kaul sementara kan. Lalu di situ nanti mereka tampaknya ada yang disebut juga jangan dengan janji selibat. Maka ungkapan selibat itu identik dengan kita-kita ini. Terutama para imam, para romo. Ya selibat atau bahasa lainnya hidup wadat. Nah, sekarang tujuannya nanti kan ada pertanyaan lain ya. Jadi nanti kalau gue borong semua habis selesai. Cuma 5 menit dia Iya. Selibat itu adalah ungkapan lainnya adalah hidup padat. Tidak semata. Nah, maka gue akan berhenti pada ungkapan tidak semata-mata tidak menikah. Dah berhenti di situ. Oke. Nah, tidak semata-mata hidup menikah. Hidup menikah. Hidup tidak menikah. Gitu bro. Oke, hidup tidak menikah. Berarti kalau saya simpulkan tadi itu ya Romo, Frater Projo itu sebelum diakon masih dikatakan sebagai seorang awam. Iya. Tapi kita hidupnya sebenarnya diarahkan atau belajar untuk belajar selibat ya. Nah, benar. Maka prosesnya kan gua dulu masuk tamat SMU. Berarti kalau di seminari menengah disebut KTA. Lalu perjalanan waktu kurang lebih berapa berarti gua? Salon rohani 1 tahun, kemudian filsafat 4 tahun. Kemudian topernya 1 tahun, gue masih ngalamin teologi 3 tahun, berarti 9 tahun. 9 tahun. Nah proses 9 tahun itu pasti kita mengalami jatuh bangun ya. Udah pernah pacaran? Udah pernah? Ntar pertanyaan lu ya. Iya. Dibongkar duluan. Maka 9 tahun itu sebenarnya proses pengalaman kita. Kalau gue bilang gue mengalami jatuh bangun untuk berjuang. Bukan hanya memaknai tetapi menghidupi itu. Gitu. 9 tahun. Maka bagi gua benar kata si Maika tadi, walaupun belum berstatus sebagai selibater, tetapi proses tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu tahun untuk menginternalisasi bahwa hidup kita nanti pada saatnya ya dalam tanda kutip sendiri ya. Sendiri itu. Maka jalan kita masing-masing beda nih. Jangan-jangan mereka ini udah pacaran 3 kali. Si Richard 8 kali. Gua nggak laku-laku. Gitu. Oke, Rom. Tapi kenapa ya Mo ya kalau imam itu harus selibat, Mo? Iya. Nah, maka alasannya ada beberapa tuh kan saya juga buka-buka sumber misalnya pengalaman Paulus pada saat itu jemaat di Korintus, terutama berhadapan dengan situasi Korintus yang kacau balau ya Mo. Iya, tidak mudah ya. Iya. Terutama godaan-godaan terkait dengan hidup moral. Maka dia menawarkan di satu sisi bahwa dia tidak menampilkan terkait dengan hidup berkeluarga. Dia tetap mengatakan kalau bahasa saya hidup berkeluarga itu juga panggilan, atau bahasa kerennya walaupun lidah gua nggak biasa pakai bahasa Inggris ya. Itu rahmat dari Tuhan atau the way of life. Apa itu bro? Jalan hidup. Iya, jalan hidup ya. Seperti teman-teman tahun rohani sekarang kan motonya sadana gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama. Kenalkan. Selingan. Maka itu jalan hidup. Bagi gue yang paling utama ya Paulus mengatakan bahwa hidup berkeluarga juga sebagai sebuah jalan untuk ya mungkin ada yang mengatakan itu jalan kekudusan. Jalan kesucian. Tapi teman-teman muda mungkin gatel ya dengar apa sih jalan kekudusan, jalan kesucian. Bingung malah. Tidak semua teman-teman muda mengatakan gatel dengan ungkapan seperti. Tapi memang bertambah usia, bertambah umur kita kan mau ke arah situ. Hidup berkeluarga baik. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan, maka juga ada jalan yang lain. Paulus bilang, tapi itu bukan sebuah keterpaksaan,
tetapi itu sebuah harus dimaknai lambat laun. Ini seperti kita nih di sini ya, ada Richard, ada Maika. Ini krunya nih, Bapak teman-teman dan Bapak Ibu, nih krunya banyak sekali ya, ada 19 orang yang ada di sini ya. Ramai juga nih. Sebenarnya ini orang-orang jomblo semua di sini. Tetapi di balik itu ya Paulus mengatakan selibat juga menjadi salah satu jalan untuk membantu hidup kita ini semakin dimurnikan. Bukan tak ada unsur keterpaksaan. Tapi kan lu akan bertanya lagi, itu Paulus. Yeah. Lalu kalau seandainya Yesus berbicara apa gitu ya. Makanya gua buka-buka nih tadi ya. Misalnya di Injil Matius bab 19 ayat berapa, Cak? Ayat berapa? Ya lupa. Misalnya ayat yang 19 ayat 11 sampai 12 tuh dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Paham gak lo? Enggak. Berarti kan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Berarti apa tuh? Bro. Atau mungkin udah ditakdirkan. Nah, seperti itu, walaupun udah ada jalannya. Walaupun ini jatuh semua ya. Jadi sejak lahir tuh. Sejak lahir ya. Sejak lahir, mohon maaf mungkin saudara-saudara kita yang ya karena sakit gitu ya, atau ya tidak semua difabel ya, tetapi ada yang karena kondisi fisik dan psikisnya, tetapi itu karena sejak lahir. Itu ada juga kita melihat dalam hidup nyata, kita menemukan lah yang seperti itu. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain tuh, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan Allah. Wih, Gayanya gini. Makanya kita bahagia ya. Tapi ini proses kita toh. Harus kita gumuli, kita jalani. Gini aja lah Mas Bro, bahwa gua sekarang sebagai pelayan dalam pengertian sebagai imam. Nanti pada saatnya Meka sebentar lagi loh, paling berapa tahun lancarnya? 4 tahun, nggak berasa loh. Ya gue berani bilang nggak berasa karena emang gue jalanin ya. Sejauh kita happy itu. Kalau nggak happy berat. Benar, kalau nggak jalan hidup apapun kalau nggak bahagia nggak gampang, berat ya. Demikian juga Richard, nanti setelah itu diberi rahmat habisan imam. Amin. Selesai itu dalam pengertian studinya formal selesai. Kemudian setelah itu mulai berkarya. Nah itu yang di sini nih tadi. Maka Paulus bilang seperti itu. Bahkan Paulus bilang kalau seandainya godaan yang dialami oleh umat jemaat di Korintus pada saat itu besar tantangannya, ya sudah, kamu tetap ada jalan nih hidup berkeluarga, tetapi bukan semata-mata hidup berkeluarga untuk menghindari godaan itu, terutama misalnya terkait dengan seksualitas toh. Gitu. Tetapi juga harus dihayati lebih. Jadi terkait dengan seksualitas atau seks itu, ini yang paling rendah lah, kulit. Tetapi ada yang lebih dalam lagi, bahwa pilihan hidup berkeluarga adalah sebuah jalan untuk sampai pada kekudusan dan kesucian. Nah, hidup selibat kita seperti ini kan bukan hanya semata-mata selibat juga. Yang harus kita perjuangkan adalah apa tadi? Kerajaan Allah. Iya, karena kemauannya sendiri. Lu mau sendiri nggak, Bro? Mau dong. Kalau nggak diterima di sini. Ada juga yang nggak mau sebenarnya. Oh, ada ya? Tapi orang tuanya yang mau. Endingnya Ya gimana? kan, Es? Tapi pertanyaannya gitu, kita nggak usah pura-pura lah ya. Gak usah bohong ya. Ada beberapa teman kita yang ternyata motivasinya
harus dimurnikan. Tidak bisa dikatakan bahwa kalau seandainya motivasinya bukan dari sendiri, kemudian pasti dalam perjalanan waktu dia akan limbung dan hancur. Enggak juga loh. Ada beberapa teman gua yang motivasi awal memang tidak murni, tapi dalam perjalanan waktu ya itulah berkat Tuhan tuh. Itu nggak salah juga ya mau kalau disuruh orang tua gitu. Nah, tetapi nanti dalam perjalanan waktu lu harus ngambil keputusan. Iya, ya nggak? keputusannya sendiri. Jangan seperti teman kita. Siapa ya? Nggak tahu ya. Siapa tuh? Karena sampai nanti pada penghayatan nih dari kitab suci ya, secara khusus dalam Injil Matius, karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Nah itu maka penting kemauan sendiri itu menjadi dasar. Begitu teman-teman. Terima kasih. Kita tutup. Belum. Arnold serius banget kan ya? Operator. Harus serius. Kena semua nih kelihatannya. Oh ya, oke Romo, itu kan ya kalau saya coba lihat, Ya. berarti hidup selibat dan hidup perkawinan Ya. itu sama-sama membawa kita pada kekudusan. Ya. Itu yang pertama. Benar. Tapi kita hidup selibat juga tadi Romo bilang harus ada sukarela dari Ya. diri kita. Kalau nggak kita bakal nggak happy. Iya. Kayak Romo tadi 9 tahun terus jadi imam. Berarti Romo sudah menjalani berapa tahun ya Romo? 9 ditambah sekarang usia tabisan. Sekarang usia tabisan 12 tahun. Berarti 21. 23 ya? Kalau di total. Oh, lu hitung Iya, dari proses lawar dari masuk frater ya? Iya. Pintar juga lu menghibur gua juga. Iya. Gua 23 ngitungnya Romo. 12 tahun aja sebenarnya. Itu iya lama banget tuh Romo. Iya lama. Ya itu proses pembersihan saya dari segala dosa-dosa saya. Oke, sekarang bahas dosa nih. Oke, ya terima kasih Romo. Itu kan kita bahas dalam ranah kitab suci. Iya. Sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi dalam ranah pengalaman Romo. Iya. Ini menarik nih. Sharing Romo nih. 9 tahun jadi frater. Pasti pacaran. Belum ditanya udah dijawab. Pernah nggak pacaran Romo? Pacaran secara ketika frater ya. Iya. Iya, Mo. Gua ketika sebelum masuk seminari kan gue juga sempat pacaran juga. SMU karena kan gue SMU di luar. Lalu yang sebenarnya ketika frater sih nggak ada statusnya, maksudnya oke ya kita pacaran ya gitu. Hanya deket aja. Deket pernah. Berapa kali ya? 1, Waduh. 1, 2, 3, 4 cewek cowok. Ada cowoknya. Ada cowok. Pernah dekat ketika gue masih ingat betul. Dulu juga udah gue ceritain sebenarnya. Tapi kan umat belum tahu. Oh iya, kita umat terus kasih tahu. Para pemirsa ini belum tahu. Bukan rahmat gue dong. ada yang bilang tadi gue mau ngucap, wah itu aib gue. Enggak sih, tapi gue bilang itu rahmat. Oh iya. Iya betul. Setelah gue melalui itu sebenarnya berkat. Berkatnya. Sebenarnya gue juga termasuk orang yang kuper dalam hal kayak gitu. Kayak tipe lu lah ya. Lu belum pernah pacaran gitu. Belum. Kayaknya 2 orang ini belum pernah, gue yakin dari muka-mukanya ya. Bahwa senang iya. Deket ada. Deket ada. Cewek cowok ya? Iya cewek. Masa cowok? Nanti banyak orang bilang ini ngomongnya gak serius nih Romo. Ini acara podcast atau OKS ya? Dia bilang gitu. Pas gue lagi mau ngajar pengantar tuh ya. Terus ada yang ngetik di situ. Romo ini ngajar ya, bukan OKS. Langsung gue balas, gue serius loh nih. Saya ngomong serius loh Bapak Ibu ini. Bener saya bilang. Fakta. Iya. Langsung dia diem. Oke, Romo. Ngomong apa tadi kita? Pacaran. Iya. 9 tahun. Ketika gue tingkat 4. Nah itu sedang skripsi. Kayak Maika ya, Mo? Hah? Kayak Maika. Ya. Maka lu cari lah. Dengan catatan kalau dapet. Nah itu sebenarnya gua sih yang GR. Gua yang GR. Karena pas dampingi retret kayak gitulah ya. Terus itu bro main angel-angelan itu masih ingat gak ya? Jadi setiap orang, tapi dari hari pertama itu gua akan menjadi angelnya si Richard. Tapi Richard nggak tahu kalau gue yang doain, gue yang perhatiin, nggak tahu. Dampingin gitu ya. Ya. Itu. Lalu di kertas tempat kotak gue itu
ada banyak kertas kan. Biasanya itu masukin bro. Lu inget gak Den? Lu pernah nggak? Lu juga nggak pernah pacaran. Bukan pacaran, deket. Lalu gue biasa kan dibuka satu-satu. Makasih Frater Romanus, makasih. Terus ada satu tuh bro. Iya, asik. Kapannya? Warna apa nih tulisannya? Biasa. Biasa. Hitam putih. I falling in love with you, Frater Asik. Romanus. Wis. Kasih nomor HP coy. Oh. Dikasih nomor HP. Dan gue agak nakal dulu sebenarnya kan nggak boleh bawa HP. Tapi gue disiapin sama rektor. Cie. Padahal gue nyiapin sendiri. Tapi belum ada WA kan, masih SMS. Udah singkat cerita seperti deket lah. Dekat kontak. Menikmati bener dan dalam perjalanan waktu itu kurang lebih hampir 3 bulan lah ya. Deket. Kalau pacaran enggak, karena memang tidak ada ungkapan dari jadian ya gitu ya. Di satu sisi emang gue juga on juga kan. Dalam hal-hal kayak gitu sebenarnya gue agak on. Menikmati kalau masuk kamar gitu. Terus paling BA lagi apa gitu lah. Bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi suatu ketika, nah itu yang bikin gue sesek tuh. Malam sekitar jam 11-an hampir setengah 12. Ya udah pokoknya Nus lu tetap jadi Romo ya. Gue dengan jalan gua yang gua pilih, langsung hilang bro. Kontak lagi dong. Gak kontak lagi. Intinya bahwa dia pasti ganti nomor. Wah, sakit gak tuh? Di ghosting. Di ghosting, bahasa sekarang di ghosting. Bahasanya siapa itu? Bahasanya itu yang anak muda yang dari Bali perempuan tuh siapa tuh lupa kan? Ya ada lagunya dia ghosting gitu kan. Lalu setelah itu berat, sebenarnya berat. Pergumulan gue berat, tapi pada saat itu gue skripsi. Maka gue curahkan segala hal untuk bisa menyelesaikan skripsi. Tapi teman-teman, gue nggak ada keinginan untuk keluar. Nah itu bersyukurnya. Lalu yang kedua, gue cerita sama pembimbing rohani. Nah itu penting tuh. Maka pembimbing rohani, maka teman-teman Bapak Ibu, kami ini kan teman-teman Frater juga punya pembimbing rohani. Seharusnya pembimbing rohani lu benar-benar harus cucok banget lah gitu ya. Harus bisa open. Jadi yang lu olah, yang disyukuri itu ketika bimbingan rohani benar-benar hal yang paling mendasar, jangan yang ngecek-ngecek. Ya. Nggak ada gunanya nanti. Nah itu gue cerita semuanya sampai Romonya bilang, Romanus apa perlu kita cari gitu ya. Enak aja lo. Ntar lo ambil. Karena gue nyesek bener. Ya, bener-bener gak nyaman. Pada saat itu gue ngalaminnya di sini nih, di tahun rohani. Karena gue tingkat 4 di Purwita. Pada saat itu Wisma Cempaka lagi direnov. Ya, intinya itu gue berjuang sampai gue mengolah itu sampai topper lo. Gue topper di Civita. Nah itu mengolah masih ada rasa apa ya? Berat gitu gue ditinggalkan. Tapi di situ diolah dan akhirnya bisa. Bersyukur sih bisa melalui itu. Itu cerita pertama. Jadi masih ada 18. Besok ya. Songong Romo, muka lu terbatas kayak gitu, masa gitu. Tapi gue nggak berhenti di situ tuh Meka sama si Richard. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan waktu, gue merasa ya sudah itu sudah menjadi bagian hidup gue. Dan itu yang mematangkan gua untuk memaknai bahwa hidup selibat itu gitu ya. Dan nggak berhenti di situ sebenarnya. Gua ketika di Jogja gua juga sempat dekat. Itu teologan ya, Mo ya? Iya, teologan. Nah, di situ gua juga dimurnikan lagi. Sampai pada titik gua tuh disadarkan gini loh. Gua kan 6 bersaudara. Adik gua pas dan adik yang paling kecil perempuan semuanya. Maka di situ ya gua bersyukur, gua maknai bahwa itu Tuhan mengatakan kepada Romanus, hidup selibat lu juga intinya bahwa ya udah lu nggak usah PHP-in memberi harapan palsu. Lalu kan nggak mau keluar. Dan ingat adik lu perempuan lo. Itu memang alasan yang sangat apa ya? Bagi saya kulit banget lah ya. Kalau lo mainin perempuan nanti imbasnya ke adik lu loh.
Adik lu perempuan semuanya. Lu bisa bayangin kalau seandainya adikmu perempuan juga digituin sama orang lain. Apa yang lu rasa gitu. Nah itu ada alasan itu yang membuat gua dijaga sama Tuhan. Maka dijaga sama Tuhan sampai pada titik ketika mendapatkan rahmat tabisan, walaupun itu dalam perjuangan, tetapi ya udah, gua mencoba untuk menikmati dan mensyukuri, yaitu ketemu dengan teman-teman, frater, enjoy. Nggak tahu, lu melihat gua enjoy nggak? Bahagia Romo. Lu? Enjoy. Maka salah satunya gue ketemu teman-teman frater. Kalau beda pendapat, kita juga pernah perang ya Den dulu. Sama Denny. Benar silang pendapat. selisih. Pernah. Siapa namanya? Panca juga pasti pernah pada saat itu, sebelah sama gue juga pernah. Danis juga pernah kita. Tapi kan sesuatu yang sangat wajar. Orang di rumah aja kita juga berantem sama emak. Ya kan? Sesuatu yang masih dalam hal wajar yang masih bisa diatasi. Perbedaan itu wajar, tetapi bagi gue bahwa lu nggak tanya-tanya sama gue cerita gue apa-apa kok. Akhirnya bahwa itu memurnikan gue dan menjadi rahmat, dan gue bisa menemukan kebahagiaan tuh happy sama teman-teman, kemudian juga sama teman Romo. Rekan-rekan imamat. Iya, dengan teman-teman Romo. Dulu gue cuek banget ketika jadi imam pertama tuh. Gue bilang pada diri gue sendiri, gue merasa safe, merasa aman. Walaupun pergi di areal publik, lebih baik gue pergi di areal publik banyak orang lihat, misalnya pergi sama umat berdua, misalnya sama ibu-ibu gitu ya. Gue merasa nggak apa-apa, orang kan gue nggak ngumpet-ngumpet, tetapi kan nggak bisa juga. Gue harus memposisikan diri gue, Romanus, lu pelayan, lu imam lu. Misalnya emaknya Danes. Gue ngeliat gue pergi ke mall Cilandak gitu ya. Tiba-tiba gue perginya berdua sama perempuan. Emaknya dari jauh. Romanus nih. Aduh gue nih kan. Yang dilihat yang kasat mata kan. Gitu, walaupun kan umat juga gak akan konfirmasi kalau dia gak kenal gue. Nah maka dari itu gue lebih safe, lebih nyaman. Pergi misalnya sama teman Romo. Kalau seandainya sama umat juga tetap ada temen gitu, kecuali nanti gue juga nggak bisa membatasi pada saat tertentu. Kalau memang janjian ada hal yang penting, kan gue tetap juga harus datang toh, nggak bisa menjadi pribadi yang skrupel gitu. Nah itu proses gue tuh. Tadi pertanyaan pernah pacaran atau enggak, tidak berhenti pada pacaran, tetapi biarkan itu menjadi proses gue sampai pada titik ya udah. Tapi nggak boleh sombong, gue tetap harus menjaga. Gitu. Gue mau cerita lagi, tetapi biarkan mereka tanya dulu. Tantangan deh, tantangan hidup selibat selama ini. Lu gimana? Lu udah tahun keberapa? Tahun keempat. Bagaimana mengolah hidup, memaknai hidup selibat? Makna hidup. Apalagi wajah lu ganteng kan? Lu aja naksir. Oh ini tadi ya cewek cowok. Oh ini yang cewek cowok tadi. Pernah nggak tertarik? Ya pernah loh. Tapi wah ini kalau gue tanya kedekatan nanti ketahuan. Nggak ada sih mau. Oh nggak ada ya. Tipe-tipe kayak dua orang ini tipe-tipenya lu milih yang frater nemenin gue kelihatannya orang-orang yang bersih nih ya. Hah? Omega ada? Kalau tapi tertarik pernah lah ya. pernah mau. Terus sekolah lu gimana? Saya setuju Romo, yang terakhir tadi, yang Romo bilang harus punya teman sekomunitas yang mendukung. Iya. Sebenarnya ini udah lama sih Romo waktu SMA, tapi udah masuk seminari waktu di Wacana Bakti. Iya. Gabung sama teman-teman cewek yang lain pernah dekat. Iya. Tapi salah satu caranya waktu itu kita seangkatan cerita. Iya. Jadi kumpul bareng satu ruangan, terus sebutin, lu suka sama siapa? Lu suka sama siapa gitu. Tapi cukup angkatan doang. Nah itu bagi saya itu menjaga lu tetap sebagai seorang seminaris, sebagai seorang frater, tapi Membantu ya. membantu teman-teman lu. Tapi yang kan juga tidak susah. semua dari kita bisa terbuka seperti itu. Iya betul. Atau minimal nggak usah. Mohon maaf nih teman-teman, kita pakai komunitas atau ya udah keluarga lah. Keluarga, gitu ya. ya. Walaupun tidak sedarah tapi sekaki Seperjuangan. Yang penting misalnya, nah gue di angkatan gue punya Romo yang dekat lah, gue bisa bercerita. Nah itu penting juga tuh. Atau
bisa juga lu punya sahabat di luar, walaupun Awam ya. tetap harus Hati-hati. tidak mudah juga ya, harus hati-hati juga ya. Karena yang romo pembimbing rohani itu kan penting. iya, Tentu sama pembimbing rohani. iya. Ya kita ngomong kayak gini, mohon maaf nih teman-teman, karena ini orang-orang yang mau jadi imam dan udah imam ya. Kalau teman-teman yang dengar masa bodoh lu. Kan omongan kita menjadi basi juga buat. Tapi ya itu cara hidup. Ya. Maka gue bilang gini, bro, gue menemukan beberapa teman-teman muda, baik laki-laki atau perempuan, itu dia bilang dengan tegas, Romo gue nggak akan merit. Oh ya sudah, gue nggak dengan mudah mengatakan, ya udah lu jadi suster aja, lu jadi Romo, kan itu melukai kan. Tidak merit bukan berarti harus akhirnya masuk untuk menjadi kaum selibater, enggak kan? Itu pilihan hidup. Walaupun dalam konteks Jakarta atau Indonesia pasti yang akan pusing orang tua, bener nggak? Misalnya lu nggak merit, tapi lu nggak masuk jadi pastor juga enggak? Jadi suster enggak? Iya. Jadi suster kan dia cowok. Oh iya benar. Lupa. Kelihatannya udah nggak concern ya. Karena mau gue tanya yang lebih dalam dia takut. Takut terbuka. Sekarang gue tanya, Richard, misalnya ada teman muda bilang, bro gue nggak merit. Tanggapan lu apa spontan? Tujuannya apa dulu gitu? Oh. Motivasinya. Oke, dia pilih itu the way of life, jalan hidup. Jalan hidup gue bisa melayani lebih, gue bisa memberikan diri gue lebih seutuhnya. Bukan karena kecewa, sakit hati, patah, enggak. Tapi dia emang akhirnya dia the last decision, ngambil keputusan nggak merit. Kembali lagi sih mau ke bacaan Injil tadi yang Matius tentang ucapan Yesus, kan ada orang yang memang menyediakan dirinya, menyerahkan dirinya untuk kerajaan Allah. Oke. Bagi saya itu wah luar biasa sih kalau ada orang yang seperti itu. Sama aja lah, lu juga gitu tuh Kak. Kalau ada teman, pasti Setuju. jangan bukan hanya kita berdua nih. Nanti misalnya Arnold atau si Denny teman gitu ya. Nanti dalam perjalanan ke depan nih, kemungkinan 10-20 tahun banyak juga kemungkinan teman-teman muda kita memutuskan ya memang tidak menikah. Apakah kita bisa masuk pada pemaknaan mereka tidak merit? Kan nggak ngomong di situ Yesus yang nggak nikah demi kerajaan surga itu adalah yang jadi imam, kan nggak spesifik di situ. Walaupun kita mencoba menafsir, tapi kemungkinan ada teman-teman kita yang memutuskan seperti itu, ya sudah jalan hidup dia toh. Ya. Gitu teman-teman. Pertanyaan lagi? Sungguh luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, semoga kehadiran kita ini juga setidaknya memberikan sedikit gambaran lah cara hidup benar. Itu ungkapan yang ditulis di situ. Yang paling utama adalah pilihan hidup apapun ya happy. Ya. Walaupun harus ada pengorbanan, kan tadi lu sebelum kita itu kan ada bagus nih Ada cuma unsur kata-katanya. Gimana tuh Richard tadi? Ya bahwa kalau kita nih ya khususnya Romanus yang sudah memilih untuk selibat, Lu juga. ya kan saya sedang jalan ke sana gitu. Oh, iya. Lagi menuju ke sana dan semoga memang sampai. Jadi ada unsur pengorbanan kalau ketika kita memilih untuk selibat ya. Iya. Dan pengorbanan itulah yang kita berikan kepada Tuhan untuk kerajaan Allah itu. Iya, kita bukan ngomong sok-sok suci toh. Tetapi memang ke arah ke sana. Arahnya ke sana. Iya. Dan gue ingat banget bro, gue juga pernah cerita di kelas ke teman-teman itu. Ada seorang romo pendamping yang di Jogja, di Kendungan. Kan kita pilih 3 janji tuh ya, untuk supaya jalan hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pertama janji taat lah, taat kepada pimpinan. Kalau kami Romo-romo dengan uskup dan pengganti-penggantinya. Lalu kedua hidup miskin. Kita itu terkadang terlalu rasionalisasi lah. Udah jelasin aja hidup miskin gitu aja ya. Gak usah sederhana lah. Itu pura-pura kita sebenarnya. Takut untuk hidup miskin. Udah tegesin aja hidup miskin. Walaupun kita masih berproses ya. Kan ada yang bilang susah Romo Projo mah teori doang. Mana ada Romo Projo hidup miskin. Ya udah itu menjadi bagian dari kita nih ya, supaya kita berjuang
kalau seandainya ada umat yang masih mengatakan seperti itu, gak usah marah kepada umat. Karena itu memang cara hidup kita yang masih dinilai butuh perjuangan. Maka hidup miskin. Yang ketiga, selibat. Kata pastor itu ketika mendampingi kami, gini teman-teman, kalau seandainya ternyata dari 3 ini pasti kita punya titik lemah. Yakinlah. Gak tau lu silakan bermenung lah. Pernah gua ungkapin juga. Dari 3 ini punya titik lemah. Kalau lemahnya ada 2, 1 masih kuat, semoga tetap indikasi bahwa lu tetap harus jalan di pilihan hidup ini. Kalau lemahnya di kemiskinan, tetapi kuat di selibat sama ketaatan, tetap jalan. Kalau lemahnya di selibat, kuat di 2 ini tetap jalan. Tapi kalau masih ada lemah 2, kemudian 1 kuat, ya berjuanglah berjalan. Tapi kalau 3-3-nya lemah, keluar aja. Taat gak bisa. Hidup miskin susah. Selibat ya. Iya. Berarti indikasi ini bukan jalan hidupmu. Itu aja. Bukan ini jelek ya. Bukan buruk ya. Iya. Maka kalau ada teman-teman kita yang mengambil keputusan, akhirnya ya udah saya mengundurkan diri, pasti kita juga nggak akan mengatakan bahwa gagal gitu ya. Enggak kan? Dari pengalaman kita teman-teman enggak gitu loh. Akhirnya maka kalau 3-3-nya ini terasa dalam permenungan harian kita, ya udah lebih baik ambil keputusan. Dan di luar pun kalau dalam perjalanan waktu akhirnya ada jodoh, kemudian hidup berkeluarga, ya udah bersyukurlah. Tetapi kalau akhirnya memutuskan tetap tidak menikah dan hidup sendiri, dan memang tidak menjadi imam atau biarawati, ya nggak apa-apa, kita hargai. Gitu. Mantap sekali. Hampir 1,5 jam, coy. Belum setengah jam. Audiens ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, enggak ada. Songong banget gue. Ya. Oke, Roman, terima kasih. Richard, silakan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa sahabat podcast seperjalanan ya. Kita telah berbincang-bincang dengan Romo Romanus mengenai hidup selibat, mengenai tantangan-tantangannya, mengenai apa itu arti selibat dan lain sebagainya gitu ya. Kita sudah uraikan dengan cukup menarik di dalam podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada podcast kali ini ya bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Begitu, terima kasih atas kesempatan Romo Romanus, atas kehadirannya. Richard, Meka, dan teman-teman yang ada di sini semuanya 18 orang. Yang datang. Begitu podcast dari kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Mantap. Bye-bye. Terima kasih.